وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa yaqul sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa yaqulu aidan man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qadaratul asatijah al-mukhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para ajengan, para kiai yang hadir, guru-guru kita di depan kita semua. Kita doakan berkah panjang umur, sehat walafiat, senantiasa bisa membimbing kita senantiasa istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ainafillah Bapak Kiai Haji Tijan Daruri, juga Kiai Sam'an Asy'ari, para kiai lainnya, Kiai Ade Sobar, Kiai Sanusi Usman, Bapak Kiai Haji Seman Sumandari, Kiai Fauzi, Kiai Rustam, Kiai Samit Santoso, Bapak Kiai Samin HR, Kiai Makmum, Kiai Husin Abdullah, juga Kiai Rian, wabil khusus juga Sahibul Hajjah, Sahibul Bait, guru kita Bapak Kiai Dr. Abdul Somad beserta Ibu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jajaran aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang saya hormati, juga para tokoh masyarakat dari wilayah Kampung Gebang juga yang datang dari Pekayon Jaga Setia, juga para hujjaz, hadirin serta kaum ibu hadirat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ini banyak kiai, harusnya satu-satu dulu nih, sejam kelar subuh kiai. Ya kita itu enakan banget bagi Yasin berapa menit kita itu ya. Kita tuh sudah lama nih ya. Malam hari ini kita berkumpul dalam rangka pembacaan Zikra Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sama-sama tahu sebelum Kanjeng Nabi Allah utus ke dunia, terlebih dahulu ada Abul Basar yang bernama Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam Allah turunkan ke muka bumi. Sebelumnya di bumi juga sudah dihuni makhluk 200 tahun sebelumnya yang bernama jin. Jin itu 200 tahun lebih dulu mendiami bumi daripada Nabi Adam alaihi salam. Nabiullah Adam alaihi salam, beliau bermunajat kepada Allah agar senantiasa juriyahnya, keturunannya senantiasa diberkahi selamat dunia dan akhirat. Tapi apa jawaban Allah? Keberadaan juriyah-juriyahnya enggak sama. Ada yang fakir, ada yang tazir, ada yang soleh, ada yang ghairu soleh. Melihat penampakan catatan daripada juriyahnya, apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam, ya Rabb, apakah enggak disamakan saja keturunanku menjadi orang baik semua, menjadi orang kaya semua? Cukup Allah jawab, ya Adam, enggak semua orang kaya mesti dia bahagia dengan kekayaannya, dan enggak semua yang kelihatannya fakir susah dia bersedih dengan kesusahannya. Bahkan dia merasakan nikmat dengan kefakirannya. Itu adalah semua rahasiaku. Ini munajat Nabi Adam alaihi salam. Sekarang malam ini kita memperingati
arti daripada zikra maulidin Nabi. Maulid Kanjeng Nabi ini mempunyai makna zohiron wa batinan. Nggak bisa ditafsiri secara syariat tok, karena semua tafsir mengatakan banyak peristiwa hadirnya Kanjeng Nabi di muka bumi mempunyai makna hakikat. Jadi bukan makna syariat saja, bukan. Suatu contoh, pada bulan Rajab malam Jumat Allah tiupkan perut daripada Ummi Siti Aminah radhiyallahu anha untuk dimasukkan daripada roh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat biasa saja. Kenapa? Orang hamil. Tapi secara hakikat maknanya luar biasa. Baru Allah masukkan ruhnya kepada perut Ummi Siti Aminah yang namanya api neraka yang 2000 tahun Allah panaskan, itu dipadamkan oleh Allah, diperintahkannya daripada Malak Malik alaihi salam, padamkan api neraka. Itu baru dimasukin ruhnya ke dalam perut Ummi Siti Aminah radhiyallahu anha. Ini peristiwa hakikat. Secara syariat biasa aja, ya. Maka jika kita maknai maulid malam ini kumpul setelah selesai baca maulid terus kita makan bareng selesai, enggak. Kita nggak tahu di balik ini hakikat kita apa. Karena Syekh Imam Jalaluddin Asyuti juga beliau mengatakan yang namanya orang membaca zikra maulidin Nabi, malaikat Abror ada di situ, Jibril ada di situ, Mikail ada di situ, Israfil ada di situ, Ijrail ada di situ. Ini maknanya apa? Kan dalam. Cuman sayangnya kita nggak bisa melihat beliau, sedangkan beliau melihat kita. Nah sekarang kalau sudah Allah tiupkan ruh Kanjeng Nabi ke dalam perut Ummi Siti Aminah radhiyallahu anha, apalagi yang terjadi secara lahiriah biasa aja Ummi Siti Aminah yang namanya wanita ngandung. Tapi setiap bulan ada Nabi Adam, bulan berikutnya ada Nabi Sid, bulan berikutnya ada Nabi Idris, bulan berikutnya ada Nabi Ibrahim, bulan berikutnya ada Nabi Ismail, bulan berikutnya ada Nabi Harun, sampai menjelang kehamilan 9 bulan Nabi Isa alaihi salam. Tiap bulan hadir itu secara hakikat. Tapi secara syariat biasa-biasa aja, nggak kelihatan, enggak. Itu pun rahasia Allah. Sama persis ketika tanggal 12 Rabiul Awal Yaumul Isnin pagi hari, Ummi Siti Aminah radhiyallahu anha beliau melahirkan Kanjeng Nabi melalui apa? Di bawah pusat, di atas kemaluan. Jadi Kanjeng Nabi itu beda lahirnya, nggak kayak kita. Kita lahir melalui rahim ibu kita. Kanjeng Nabi di atasnya, di bawah pusat, persis seperti zaman sekarang wanita disesar. Itu seperti itu. Nah secara zahir siapa di sana? Ada yang namanya Barokah Ummu Aiman. Siapa lagi? Ada Ummu Sifah. Sebagai bidan untuk menyambut daripada kelahiran Kanjeng Nabi. Tapi secara hakikat toh Ummi Siti Aminah beliau itu bicara dengan Ibu Hawa alaihassalam. Kenapa? Karena yang membantu persalinan diantaranya Ibu Hawa alaihissalam. Siapa lagi? Siti Sarah alaihassalam. Siapa lagi? Siti Asia alaihassalam. Siapa lagi? Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Itu 4 orang. Secara zahir nampaknya, secara zahir dilihat oleh Ummi Siti Aminah ngobrol. Jadi yang namanya maulid tuntunannya bukan syariat toh. Ada syariat, ada hakikat. Persis para ulama ahli sunnah wal jamaah diikat dalam keberadaannya sebagai Nahdlatul Ulama. Apa yang namanya rukun agama? Terbagi berapa? 3 kalau kita ngajarin kepada santri-santri kita. Rukun agama 3. Yang pertama apa? Rukun Islam. Yang kedua rukun iman. Yang ketiga rukun ihsan. Sekarang kita lihat lagi tafsirnya. Rukun Islam, kita mempelajari Islam fikih, mengikuti paham mazhab siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu an. Maka nggak boleh keluar dari mazhab. Kalau keluar dari
mazhab dalam kitab Ghazwatul Fikri disebut talfik, ngambil yang enteng-enteng dari mazhab lain nggak boleh, kecuali ittifaq ulama. Gitu. Rukun Islam ada gurunya, ada mazhabnya, ada. Kita merujuk kepada mazhab Imam Syafi'i. Sekarang Imam Syafi'i, beliau mengajarkan syariat. Apakah beliau nggak punya mursyid? Apakah beliau nggak punya guru batin? Punya guru batin Imam Syafi'i. Siapa? Gurunya Syekh Fudail bin Iyad. Itu gurunya Imam Syafi'i. Yang ngasih ijazah zikir, yang ngasih ijazah zikir. Maka fikih tok gak cukup, karena fikih itu berhubungan dengan lahiriah. Imam Syafi'i tokoh mazhabul arba'ah, kita ikuti dari pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i. Oh ternyata beliau berguru juga tasawuf kepada Syekh Fudail bin Iyad. Itu guru beliau. Sekarang kalau rukun Islam kita udah tahu, oh fikihnya ini, konsekuen kita. Lari kepada rukun yang kedua, rukun iman. Iman ilmunya apa? Tauhid. Kita ngikuti mazhab siapa ketauhidan ini? Mazhab Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ini tokoh tauhid. Apakah punya guru batin? Punya. Syekh Abu Ali Ad-Dibai. Seperti itu. Punya guru batin? Punya semuanya. Biar kita mulai, kenapa kok ada yang namanya rukun, pendalaman ilmunya sampai seperti itu. Nanti kita kaji masalah maulid. Nah sekarang kalau kita mendalami iman, oh ilmu saya, tauhid saya ngikuti pendapat Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa yang dia katakan? Quran itu qadim, laisa hadis. Karena zaman Imam Syafi'i ramai, jika yang mengatakan Quran qadim dibunuh. Tapi jika Quran itu adalah hadis, selamat. Terus bagaimana? Imam Syafi'i juga termasuk dipanggil. Ketika dipanggil dia mengatakan Al-Quran qadiman al-hadisan. Dia nunjuk Quran haza hadisan. Ini tunjuk. Karena dia ahli politik, ahli mantek. Bukan Quran yang tunjuk haza hadis. Ini maklum. Kalau Quran itu qadim. Kenapa? Ruhul qadim kalamullah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi haza qadim, haza hadis. Wal Quran qadiman. Selamat Imam Syafi'i. Itu gaya politik di dalam bicara. Nah sekarang kalau kita lihat rukun imannya saja, ada gurunya, ada mazhabnya, ada mazhab di dalam ilmu tauhid, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sekarang rukun ihsan yang ketiga. Apakah kita ngikutin mazhab juga di dalam rukun ihsan? Ngikutin. Mazhab siapa? Yang pertama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Yang kedua mazhabnya Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu seperti itu. Ya. Apakah Syekh Imam Ghazali punya guru mursyid, punya guru batin? Punya. Ya. Syekh Abu Ali Al-Farmadi itu guru batinnya. Kenapa? Karena beliau ketika menjadi rektor An-Nizamiyah di Mesir, fasilitas disiapin, kendaraan disiapin, mobil disiapin, gaji semuanya Imam Ghazali. Maka beliau adalah ustadz itu kalau di sana kan profesor, ya profesor. Beliau bertahun-tahun mengaji di An-Nizamiyah karena rektor, profesor. Manakala malam beliau merenung habis sholat, ya Rabb, saya mencari ilmu apakah hanya untuk begini? Sedangkan hati saya belum mengenal Engkau. Apakah cuma untuk ini saja saya cari ilmu? Berjalan pikirannya. Ya. Sedangkan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia agar mereka kenal aku. Ditafakuri oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Benar, aku nikmat. Kenapa? Fasilitas dunia disiapin. Ya, gaji dapat, rumah dapat, kendaraan dapat, asal nyebut disiapkan, orang besar. Tapi bukan ini yang aku cari. Yang aku cari Engkau. Apa yang beliau lakukan? Ditinggal semuanya, Pak. Ditinggal. Apa arti jabatan? Apa arti titel? Ya, kalau hatiku belum kenal kepada yang menciptakan aku, kalau hatiku belum kenal kepada yang aku tuju, yaitu Allahu Rabbul Alamin, ditinggal Imam Ghazali. Itu seperti itu. Ya.
Terus ketika ditinggal, beliau ngapain? Lakukan suluk. Suluk di mana? Masjidil Aqsa. Jalan aja sudah. Ya. Sampai saya yang namanya 1 rupiah, bahasa kitanya 1 dinar, tidak dia bawa. Suluk. Agar hatinya apa? Tenang dengan Allah, bukan dengan dunia. Maka guru-guru sekarang penyakitnya, kalau udah punya titel, gaji cukup, motor punya, mobil baru, anteng walaupun hatinya goblok dengan Allah. Penyakit gak? S1, S2, S3 ini untuk manajemen lahiriah, silakan cari. Tapi jangan jadi hijab, enti jalan ke Allah. Enti ngandelin titel aja, sampai hari kiamat gak bakalan kenal Tuhan. Kenapa? Jangan sampai titel dijadikan hijab. Kan gitu. Ini penyakit guru-guru zaman sekarang. Saya S2, saya ngajar, per jam berapa duit? Dunia lagi aja. Ya. Terus duitnya kagak dikenalin, ini duit halalan thayyiban apa subhatan, dimakan duit subhat. Hatinya pengen tenang sama Allah, hatinya pengen cinta sama Allah, hatinya pengen cinta kanjeng Rasul. Mustahil duitnya bermasalah. Ya, SPT bocah bukan saya ke bendahara diembar. Iya. Maka orang yang makan duit subhat jangan harap punya cinta dengan kanjeng Rasul. Tadi ayat kita baca, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni, Bapak tak buka tafsir Isali. Apa fattabi'uni? Maknanya bukan ikutilah aku, tapi maknanya ahbibni, cintai aku. Kata Allah, kalau kamu ingin cinta kepada Allah, cintai dulu kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi. Dari kata-kata fattabi'uni ai ahbibni, cintain Rasulullah. Dengan cara apa kamu mencintai kanjeng Rasul? Di antaranya dengan membaca salawat berjamaah. Untuk apa realisasinya? Untuk menumbuhkan cinta. Maka jangan salah lihat, Pak. Ya, itu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Terus yang kedua, kita ngikuti mazhab siapa di dalam ilmu ihsan? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tuaan mana? Tuaan Syekh Junaid daripada Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali juga sering melihat daripada ilmu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi, apakah beliau punya guru batin? Punya. Siapa? Syekh Sari As-Sakoti. Syekh Sari As-Sakoti ini adalah seorang wali besar yang ketika beliau zikir, beliau tafakur, Allah lampahkan alam jabarutnya. Dan Allah berikan kalamnya kepada Syekh Sari As-Sakoti. Apa kata Allah? Ya Sari, aku ciptakan hamba-hambaku semuanya di dunia. Ketika di alam lahut, aku tanya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Dia mau cinta kepadaku, dia mau taat kepadaku. Tapi ketika aku sudah turunkan ke dunia, aku ciptakan yang namanya surga. Ya Sari, 33% lari dariku. Itu kata Allah. Ngaku cinta kepadaku, ketika aku bikin surga, dia ibadah bukan karena aku, karena surgaku. Siapa yang bicara? Allah. Kepada siapa? Syekh Sari As-Sakoti. Jadi dia ibadahnya bukan karena ya Rabb, bukan. Karena pengen masuk surgaku, bukan karena aku. Begitu juga ketika aku ciptakan neraka, 33% juga mereka lari dari aku. Kenapa? Ibadahnya karena takut nerakaku, bukan takut sama akunya. Allah yang bilang. Itu Sari As-Sakoti. Dan ketika sudah aku hadirkan ke dunia, aku lihat kasih pesona dunia, 33% lagi meninggalkan aku. Kenapa? Lupa dengan keberadaan dirinya ketika dia janji kepadaku. Kenapa? Karena terpesona dengan indahnya dunia, jabatan, ya, sebutan. Semua akhirnya yang dituju itu bukan aku, bukan. Tinggal nyisa 1% ya Sari. 1% aku training lagi, aku lihat lagi, ternyata daripada keberadaan hambaku di dunia yang cinta kepadaku benar-benar hakon 0,1%. Itu yang murni ya Sari As-Sakoti gitu. Ya. Jadi ketika Allah udah bikin banyak ujian, jarang yang lulus, Pak. Ya. 0,1% itu hambaku yang hakon yang sebenarnya. Kenapa? Dia ibadah bukan karena surgaku,
Dia ibadah bukan takut nerakaku, dia ibadah bukan untuk mencari dunia, tapi dia ibadah untuk mengharap ridho dan cintaku. Itulah hambaku yang sebenarnya ya Sari. 0,1%. Nah itu beliau adalah gurunya Syekh Junaid radhiyallahu anhu. Baik, kita merenung ke sana. Jadi dari rukun agama Islam, iman, ihsan, ini ada susunannya ya. Ada. Orang sekelas Imam Syafi'i aja beliau punya guru, ya. Walaupun guru syariat beliau sebanyak 500, tapi tetap guru batin beliau Syekh Fudel bin Iyad satu. Beliau minta fatwa kepada beliau untuk perjalanan hati. Maknanya yang namanya kita sebagai umat Kanjeng Rasul ini diberikan ilmu zohiron wa batinan. Bapak dikasih penglihatan dua, penglihatan lahir, penglihatan batin. Enggak semua yang menurut mata itu bagus, pelajari oleh basiroh batin kamu bagus atau tidak. Jangan sampai ketipu sama dunia itu. Maka dari ikatan ilmu inilah rukun agama Islam, iman, ihsan. Kenapa ada yang namanya zikra maulidin Nabi? Kita kenal Syekh Farosdak, seorang ulama Basrah. Ya, beliau masanya 150 tahun setelah wafatnya baginda Rasul. Beliau ke Masjid Nabawi, Syekh Farosdak. Namanya Syekh Hamam Ibnu Ghalib, nama aslinya Syekh Hamam Ibnu Ghalib. Apa yang beliau lakukan di depan makam Rasul? Beliau baca nasib, beliau baca puji-pujian, baca selawat ribuan kali. Bentuk apa? Mahabbah ke kanjeng Nabi. Ada orang yang anti seperti itu dipegang beliau. Setelah dipegang bagaimana? Diberikan sanksi apa? Lidahnya dipotong, Pak. Dipotong. Ini ulama Basrah. Ya, ulama Basrah. Ketika sedang baca salawat, baca sanjungan nasib kepada baginda Nabi di depan masjid, di depan makam Rasul di Masjid Nabawi, dipotong lidahnya. Ketika dipotong, akhirnya beliau pulang ke Basrah. Ketika pulang di Basrah, beliau baca salawat di dalam hatinya. Sampai mau tidur baca salawat. Di dalamnya, ketika lagi tidur mimpi didatangi baginda Rasul. Terus diapain? Dipeluk. Tapi begitu. Setelah dipeluk, diusap wajahnya. Bangun tidur pada subuh lidahnya utuh lagi. Utuh Syekh Farosdak.